Hari ini kita mau bahas tentang satu tema, dan tema yang dikasih ke saya adalah Who is Jesus? Ya. Kita akan sama-sama lihat dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Saya ingin teman-teman kita membacakan sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Waktu sudah dekat Yerusalem, mereka sampai di Betfage di Bukit Zaitun. Di situ Yesus menyuruh 2 orang pengikutnya berjalan lebih dahulu. Pergilah ke kampung yang di depan itu, pesan Yesus kepada mereka. Segera kalian akan melihat seekor keledai terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawa kemari. Kalau ada orang menanyakan sesuatu, katakan kepada orangnya, Tuhan memerlukannya. Maka orang itu dengan segera akan membiarkan keledai itu dibawa. Hal itu demikian, supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai berikut. Katakanlah kepada Sion, rajamu sedang datang kepadamu. Ia rendah hati dan menunggang seekor keledai. Seekor anak keledai yang muda. Kemudian kedua pengikutnya itu pergi dan melakukan seperti yang dipesankan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu dengan anaknya, lalu mereka mengalasi punggung keledai-keledai itu dengan jubah mereka. Kemudian Yesus naik. Banyak orang di sana membentangkan jubah-jubah mereka di jalan, sedang orang-orang lain memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di tengah jalan. Orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru-seru, hidup anak Daud, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, pujilah Allah yang maha tinggi. Nah teman-teman, dalam minggu atau dalam kalender gereja, hari ini adalah sebuah hari yang disebut sebagai Minggu Palma. Katakan sama-sama dengan saya, Minggu Palma. Yes, Minggu Palma ini dalam kalender atau tradisi gereja dirayakan sebagai satu minggu atau hari Minggu sebelum datangnya Jumat Agung dan Paskah. Teman-teman gak berasa ya, kita sudah bentar lagi kita udah masuk dalam perayaan ini. Dan ini adalah sesuatu yang dirayakan turun-temurun oleh orang-orang. Kalau teman-teman lihat peristiwa ini adalah peristiwa yang seringkali di-capture dalam judul Triumphal Entry, begitu katanya ya. Jadi bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai. Please, ini pointernya saya macet. Diklik aja, kayaknya kepencet. Oh sorry. Oke. Orang-orang mengatakan ini adalah sebuah peristiwa yang disebut sebagai Triumphal Entry, di mana kalau saudara, saya nggak tahu apakah rekan teman-teman di sini di gereja ini pernah merayakan yang namanya Minggu Palem ya. Jadi dibagikan daun pohon palem, pernah nggak sih? Pernah ya? Oh menarik. Dan itu adalah satu simbol atau satu lambang yang seringkali kita pikirkan, wah keren banget begitu ya. Satu lambang yang luar biasa atau satu lambang yang wow begitu. Nah, saya nggak tahu ketika tadi teman-teman membaca bagian firman Tuhan tadi, apa perasaanmu? Kalau misalnya teman-teman berada di antara orang-orang yang menyambut Yesus, what you feel? Boleh saya dengar pendapatnya? Terima kasih. Semua menyimpan perkara ini dalam hatinya persis kayak Maria ya. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus ya. Teman-teman, saya menduga sebagian di antara kita atau mungkin sebagian besar di antara kita kalau menempatkan perasaan sebagai orang yang duduk atau bersama-sama dalam perayaan tersebut, bayangkan Yesus datang. Saudara, kita mungkin merasakan wah luar biasa. Lebih kayaknya situasinya daripada ibadah kita. Ibadah kita tadi, lagunya gitu gak ya? Hosena ya? Seringkali saya lupa tuh lagu tadi baru saya nyanyi, pokoknya ingatnya Hosena. Hosena in the highest, kan begitu kan ya. Kita nyanyi Hosena, wah luar biasa, kayaknya bulu kuduk merinding kok. Kalau misalnya di tengah-tengah itu bulu kuduk merinding, semua orang menyembah Yesus. Imaji kita adalah semua orang menyambut Yesus seperti kita menyambut Yesus atau bayangan kita hari ini. Tapi somehow, teman-teman tahu atau tidak bahwa sebenarnya simbol daun palem tidak seperti yang kita bayangkan hari ini. Kalau kita ngomong tentang simbol daun palem, hari itu teman-teman adalah simbol yang menunjukkan kemenangan. Dan biasanya daun palem itu dipotong dan dilambaikan kepada seorang raja, seorang kaisar, seorang panglima perang yang baru pulang perang. Dan biasanya itu perayaan adalah perayaan kemenangan peperangan. Peperangan atas musuh di mana raja, panglima perang itu pulang dengan membawa kemenangan dan semua orang mengeluh-elukan.
Lalu teman-teman kemudian berkata, ya sudah toh. Makanya orang mengatakan hidup anak Daud, diberkati dia yang datang atas nama Tuhan. Bla 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 dan bla bla bla. Kita membayangkannya mungkin seperti gambar di depan ini. Wah, so fancy, so keren. Seperti apa pesta penyambutan. Hai, saya mau kasih tahu sama teman-teman, sejujurnya kalau kita belajar konteksnya, yang menjadi perasaan orang-orang yang bersama-sama menyambut Yesus hari itu di Yerusalem mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Why? Kita lihat sedikit konteksnya. Teman-teman, waktu itu Israel sedang berada di bawah penjajahan bangsa Roma. Kalau teman-teman lihat di depan, ini adalah sebuah grafiti atau sebuah ukiran yang menggambarkan, sebenarnya ini menggambarkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 sebenarnya. Tapi konteksnya hari itu sama, bahwa Israel hari itu berada di bawah penjajahan bangsa Roma yang membuat mereka tuh merasa muak. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di dalam sejarah pernah tercatat ada salah seorang pemimpin, salah seorang dinasti Seleukus namanya Antiochus Epiphanes ketiga. Dia melakukan penghinaan terhadap altar dengan memotong babi sebagai korban. Teman-teman, di dalam budaya Yahudi atau Yudaisme, yang namanya babi itu adalah hewan haram. Ya kan? Haram. Teman-teman mesti langsung membayangkan, loh kalau begitu benar yang seberang dong. Kan mereka mengharamkan babi. Kita sedang tidak ngomongin itu ya Bambang, kan begitu kan ya. Karena penjelasannya adalah, ya ada penjelasannya lah. Tapi anyway kita nggak ngomong soal itu. Tetapi poinnya adalah begini. Orang-orang Yudaisme tahu betul bahwa yang namanya babi itu tidak boleh dan itu haram. Dan kalau sampai itu dikorbankan di atas mezbah itu namanya penghinaan banget. Percis kayak misalnya teman-teman ya. Kita melihat di bangsa kita mayoritas adalah saudara-saudara kita yang muslim. Pada hari raya Idul Adha, bayangin dipotongin babi, gimana perasaannya? Hah? Ayo kita sumbang gitu ya. Sumbang, ini komunitas sing. Menyumbang untuk warga sekitar yang lagi Idul Adha. Sumbangannya apa? Babi. Ada yang siap maju menyerahkan sumbangan itu? Ada yang mau? Ada sukarelawan gitu menyerahkan diri seperti Yesus mau? Nggak ada ya? Karena apa? Gila kok. Kalau sampai mempersembahkan itu, mati kita. Kenapa? Karena mereka pasti marah sekali. Karena jelas itu menurut aturan, tradisi, hukum agama, Islam demikian. Orang Yahudi juga mempunyai satu tradisi yang mirip. Mereka marah sekali ketika apa? Dilakukan pengorbanan babi di atas mezbah. Dan ini bikin mereka benci luar biasa. Karena mereka menganggap harga diri kita habis. Bayangin, udah dijajah, udah diambil, dikuasai daerahnya, dihina pula rumah atau bait Tuhan. Bisa bayangin ya. Dan itu bikin mereka marah luar biasa. Makanya terjadi yang namanya pemberontakan Yudas Makabe. Dalam sejarah kita mengenalnya sebagai akhirnya dinasti Makabe itu memerintah. But still, mereka merindukan bahwa Israel merdeka sebagai satu bangsa sendiri yang berdaulat. Dan mereka ingin yang namanya Mesias itu datang. Yakni Mesias yang akan membebaskan mereka dari jajahan Roma. Makanya ketika hari ini teman-teman, kita mendengar ketika mereka berkata hidup anak Daud, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Saya percaya situasinya nggak fancy. Nggak fancy kayak yang tadi kita bayangin. Wah Yesus datang, wah haleluya, haleluya. Nggak gitu. Situasinya adalah mereka menyambut Yesus sebagai pemimpin perang. Karena Mesias ini, anak Daud ini melakukan mujizat demi mujizat. Luar biasa hebat dia. Keren dia. Dia ini membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, buta, tuli. Yang mati dibangkitkan, angin ribut, diam. Semua orang sudah mendengar rumor tentang siapa Yesus. Kalau teman-teman baca di ayat 11, siapa dia? Dia ini Nabi Yesus. Dalam bayangan mereka bukan nabi yang seperti bayangan kita tuh. Nabi yang menyampaikan dengarlah firman Tuhan. Gak sesimpel itu. Dalam bayangan mereka hari itu ini adalah orang utusan dari Yahweh yang akan membebaskan kita, menolong kita untuk lepas sebagai bangsa pilihan Tuhan. Gitu loh teman-teman. Sehingga ketika mereka menyambut Yesus, mereka menyambut Yesus sebagai pemimpin yang akan menyelesaikan
Perhatikan ini, permasalahan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang beda banget yang seperti yang kita rayakan hari ini. Teman-teman, saya yakin 100% of you come from this church. Even maybe you were born dari keluarga yang sudah di gereja ini. Kita merayakan yang namanya Minggu Palma dan sebagainya karena Yesus itu Tuhan. Dan kita udah terbiasa dengan narasi bahwa Yesus itu Tuhan. But somehow, believe me, orang hari itu tidak memikirkan Yesus itu Tuhan seperti yang kita bayangkan hari ini. Yang mereka bayangkan adalah Yesus itu akan menyelamatkan kita dari jajahan Roma. Yang mereka bayangkan adalah Yesus itu akan menyelamatkan kita dari apa yang menjadi permasalahan kita hari ini. That's why I'm telling you one word, yaitu ekspektasi. Bilang sama-sama dengan saya, ekspektasi. Ekspektasi. Oke, that's good. Ekspektasi ini adalah sesuatu yang somehow menjadi problem kita semua. Iya enggak? Kenapa kita kecewa? Karena ekspektasi. Oke, apa kecewa kalian yang paling terakhir? What's the last kekecewaan kita yang paling terakhir? Kecewa nih, tadi pagi. Ada yang baru kecewa tadi pagi? Kecewa kenapa? Karena udah bangun pagi-pagi, udah siap-siap mau pergi. Ternyata si Mbak lupa masak. Laper, kan begitu kan ya? Akhirnya kita mesti masak Indomie sendiri. Kecewa, karena ekspektasi. Karena ekspektasi kita adalah makanan udah ada. Kalau tidak ada, makanya kita marah, kita kecewa. Apalagi yang bikin kita kecewa akhir-akhir ini? What's your expectation? What's your disappointment yang barusan terjadi? Aku kecewa kok, kenapa? Tadi malam mau sleep call. Tetapi si doi udah tidur duluan. Kecewa banget. Itu karena kita punya ekspektasi. Ini semua pada datar semua, nggak ada pasangan ya? Atau nggak pernah tahu rasanya cinta ya? Hello? Just kidding ya, just kidding. Teman-teman, ekspektasi kita bisa salah. Ekspektasi kita bisa benar dan bisa salah. Problem hidup kita itu ada pada masalah ekspektasi. Makanya yang namanya filsafat Stoa, have you ever heard about it? Filsafat Stoa adalah bagaimana kita mengatur ekspektasi kita menghadapi segala macam problem dan pergumulan hidup. Dan saya percaya bahwa ada benarnya. Problem kita tuh selalu ada pada masalah ekspektasi. What you expect. Teman-teman, karena saya punya channel YouTube pribadi, saya juga membuat konten-konten yang berkaitan dengan kekristenan. Banyak orang mengenal saya sebagai seorang apologet. What is apologet? Apologet adalah orang yang mengkhususkan diri atau lebih tepatnya yang mempelajari ilmu apologetika. Pembelaan iman Kristen terhadap berbagai macam tuduhan dan serangan dari pihak luar. Yang kita tahu bahwa yang namanya Christianity atau kekristenan sebenarnya mengalami yang namanya serangan-serangan dan tuduhan dari berbagai macam pihak. Dari luar kekristenan. Either agama lain atau dari mereka yang tidak beragama. Listen to me. Hey, halo teman-teman. Listen to me. I give you satu statement yang kontroversial. Kalau hari ini kamu merasa bahwa kekristenanmu tidak punya tantangan, so ada masalah dalam kekristenan kamu hari ini. Kalau hari ini kamu merasa bahwa menjadi Kristen itu tidak punya tantangan, and you feel like, ya gue jadi Kristen karena gue biasa aja. Gue agamanya Kristen, pagi-pagi gue, minggu pagi gue ke gereja, and so on, sudah itu aja. Hello, I want to tell you, sorry to say, bahwa ada satu problem yang terjadi dalam kekristenan kamu hari ini. Kalau kamu sampai hari ini tidak merasa tantangan dalam kekristenan, tidak merasa bahwa imanmu diuji atau apa yang kamu percayai dipertanyakan, something wrong with your Christianity. It means your Christianity being too comfy for you. Kamu terlalu nyaman dalam kekristenanmu. Kok, why you bilang begitu? Seakan-akan you merasa kita nih ini banget. Enggak.
pada dasarnya kita pasti ketemu dengan berbagai macam tantangan dalam yang namanya kekristenan iman kita itu. Teman-teman, entahkah kamu di sekolah, entahkah kamu di kampus, kamu pasti pernah ketemu dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan somehow mereka akan berkata atau komentar, saya nggak bisa percaya pada imanmu atau agamamu. Why? Because your iman itu aneh. Sama halnya yang saya lakukan teman-teman di dalam channel saya. Misalnya, mungkin saya nggak tahu sebagian teman-teman entah tahu atau tidak orang ini. Kalau teman-teman beneran ikutin, teman-teman tahu. Kalau nggak, ya benar-benar nggak tahu. Ada seorang yang mengatakan bahwa dia adalah mantan pendeta. Ya, orang yang berasal dari tradisi kekristenan yang kuat sekali. Tapi kemudian somehow dia mengatakan bahwa karena saya cinta Yesus, akhirnya dia melakukan convert atau perubahan, convert ke agama lain, pindah server ke server seberang. Salah satu yang dia munculkan adalah polemiknya begini, masa Tuhan itu menderita di bawah Pontius Pilatus? Tuhan kok menderita? Masakan Tuhan itu dipaku? Hebat banget, manusia maku Tuhan. Hebat banget, kok Tuhan kayak begini? Saya nggak tahu, teman-teman pernah memikirkannya nggak? Atau barusan baru mau mikir? Nggak apa-apa juga kalau barusan mau mikir. Teman-teman, jujur ya. Tahun 2016, ketika pertama kali saya memulai pelayanan ini. Jujur, sebagai seorang hamba Tuhan, lulusan STT atau seminari, saya nggak bisa jawab ini. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Coba senggol kiri kanan, kenapa? Bukan sayanya, ya nggak tahu kan kau sendiri. Bukan. Kalau misalnya teman-teman ditanya begini, teman-teman jawab apa? What would you say? What's your answer? Coba senggol. Tanya, beneran ayo senggol. Tanya sama kiri kanan. Kalau lu ditanyain ini, lu bakal jawab apa? Serius, kenapa pada diem? Senggol. Kenapa di gereja jadi dingin sih? Kan harusnya kita hangat kan gitu kan ya. AC-nya kedinginan. Coba tanya. Senggol. Kalau kalian ditanya begini, kalian akan jawab apa? I can't believe in your God. Why? Because your God is so weak. Why you God being so disable banget di atas kayu salib? Dipaku, mati, Tuhan mati, gimana caranya? Some people say Christianity is kind of paganism, agama pagan. Karena apa? Tuhan mati, diketawain, diolok-olok. Apa yang akan kamu jawab? Gak tahu kok, gak pernah gue dapat pertanyaan kayak begini. Maaf, bukan bermaksud untuk gimana, tapi justru itu. Somehow your Christianity itu terlalu comfy. Saya bukan mau bilang semua kita berarti mau berantem sama orang, enggak. Tapi bagaimana kita membawa kekristenan menjadi orang Kristen, your identity as a Christian, apakah itu dirasakan orang? Bahkan akhirnya membuat orang akhirnya being curious dan tanya, lu kenapa jadi Kristen? Kenapa lu bisa percaya sama agama kayak begini? Teman-teman, ini yang saya lakuin di channel YouTube saya. Saya menjawab semua yang kayak begini-begini. Kenapa Tuhan bisa mati? Kenapa Tuhan itu dipaku? Kok Tuhan itu weak? Masalahnya terletak pada ini. Ekspektasi. Somehow kita punya ekspektasi yang keliru tentang siapa itu Tuhan. Teman-teman sadar nggak bahwa menjadi orang Kristen, kita tuh sedang menuhankan atau menyembah Yesus yang adalah Raja, tetapi dia bukan cuma Raja doang, tapi dia adalah Raja yang merendahkan diri. Amin. That's the point. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Bapa dan dia kemudian datang kepada umatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tapi umatnya ngapain? Menolak dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendekat kepada umatnya. Dan bagaimana cara dia mendekat? Dia mendekat dengan merendahkan diri. Banyak orang tidak ngerti Tuhan yang kayak begitu. Karena mereka berpikir Tuhan adalah Tuhan yang di awan-awan.
Tuhan yang kayak kakek-kakek. Ayo ngaku siapa yang mikirnya kayak gitu. Kalau kita ngomong Tuhan, bayangan kita langsung kayak gimana? Kakek-kakek jenggotnya panjang kok, rambut putih, lagi duduk di tahta. Terus kemudian sambil ho 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 gitu kan. Lalu kemudian ada pelangi, ada bling 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 bling, ada malaikat-malaikat terbang-terbang, anak kecil, Cupid gitu kan. Hello, somehow kita cuma membayangkan Tuhan yang kayak begitu. Kita nggak membayangkan Tuhan yang mendekat kepada umatnya. Dan Tuhan yang kayak begitu, Allah yang transenden itu adalah Allah yang mendekat kepada kita dengan merendahkan diri. Itu loh Yesusnya kita. Dan masalahnya adalah orang-orang yang berasal dari agama lain tidak akan pernah bisa paham Tuhan yang demikian. Why? Karena mereka tidak diajarkan Tuhan yang merendahkan diri itu. Mereka tidak pernah diajarkan. That's why kenapa mereka selalu tanya, kok Tuhan dipaku? Kok Tuhan begini? Ekspektasi mereka adalah ekspektasi yang salah. Dan jangan salah, ini bisa saja terjadi bukan cuma pada orang yang non-Kristen, terjadi juga pada orang Kristen. Loh kok bisa? Begini loh, ekspektasi orang Kristen itu bisa salah. Ketika teman-teman pernah dengar nggak ada yang mengatakan begini, Tuhan kita hebat, maka kita juga pernah dengar nggak? Oh karena Tuhan berkuasa, maka hidupmu harus berkuasa. Saya harap saya bisa juga saya bisa punya kuasa yang sama di tengah-tengah jalanan macet cengkareng kayak tongkat Musa begitu. Enak banget. Tapi masalahnya apakah karena Tuhan kita hebat lalu kita berharap hal yang sama? Itu adalah expectation yang salah sekali. Ada yang mengatakan kalau beriman pada Tuhan hidupmu pasti lancar, pasti diberkati. Ekspektasi yang salah. Ada orang Kristen yang begitu cepat kecewa sama Tuhan. Tuh, kok aku kecewa sama Tuhan? Why? Because I have been pray for nights. Sebelum ujian aku telah berdoa puasa kok. Aku kasih persembahan berpuluhan. Tuhan tolong aku waktu ujian. Tapi Tuhan gak tolong aku waktu ujian. Nilaiku jelek. Halo? Wrong expectation. Ekspektasi yang salah. What's your expectation? Kenapa kita nggak berasa greget sama Tuhan? Why? Karena somehow kita punya ekspektasi yang keliru tentang Tuhan. Kita menginginkan kalau kita doa Tuhan jawab seperti yang kita mau. Dan itu adalah kebodohan kita sendiri. Karena memang Tuhan bukan Tuhan yang hadir untuk menjawab seluruh doamu. Karena Tuhan kalau jawab seluruh doamu, saya tanya siapa yang Tuhan? Hah? Siapa yang Tuhan? Kebanyakan ujiannya ujian ini ya, ujian menulis ya. Teman-teman tulis jawabannya ya. Kalau Tuhan jawab semua doa kita seperti yang kita mau, siapa yang Tuhan? Teman-teman, banyak pemikiran-pemikiran yang salah tentang siapa Tuhan. That's what I say, ekspektasinya salah. Karena standarnya Tuhan itu bukan standarnya dunia. Dan seringkali kita memakai standarnya dunia untuk mengenakannya pada Tuhan. Dan sayangnya adalah banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan standar dunia. That's the problem. Tapi Yesus itu menunjukkan standar yang berbeda. Firman Tuhan mengatakan mendahului kejadian Yesus masuk ke Yerusalem. Di situ dikatakan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk kemudian mengatakan kalau kalian lihat keledai, kalian ambil. Bilang Tuhan memerlukannya. Supaya demikian terjadilah, firman Tuhan mengatakan rajamu sedang datang kepadamu dengan rendah hati dan menunggang seekor keledai, seekor anak keledai yang muda. Teman-teman, Yesus melakukan hal itu karena dia ingin menggenapi apa yang dikatakan di dalam Sakaria 9 ayat 9. Sakaria mengatakan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-soraklah hari putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Teman-teman, ayat ini adalah ayat yang bukan semata-mata Yesus menggenapi. Nubuatan Sakaria itu terjadi kira-kira 400 sampai 500 tahun sebelum Yesus. Oke, kalau mau keren ya. Tetapi saya pikir bukan sesederhana Yesus menggenapi, tetapi Yesus benar-benar melakukan apa yang Sakaria bilang karena dia tahu ada purpose-nya.
Teman-teman, hari itu gambarannya Yesus itu masuk Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan ini adalah sesuatu yang aneh. Orang-orang mengharapkan Yesus datang sebagai seorang pembebas. Pemimpin perang yang akan membebaskan seisi penduduk Yerusalem atau Israel. Tetapi aneh karena Yesus naik keledai. Di mana-mana yang namanya pemimpin itu naik kuda. Ini loh gambarannya kira-kira. Seorang pemimpin perang masuk kota mengendarai kuda yang gagah karena dia adalah seorang yang memang harusnya begitu. Orang mengibarkan yang namanya daun palem. Dan itu teman-teman, itu sering kali dinamakan dalam tradisi Yunani atau Roma, dinamakan sebagai kursus honorum. Apa itu kursus honorum? Kursus honorum itu adalah jalan kemuliaan. Kursus honorum, jalan menuju kemuliaan. Biasanya seorang raja, pembesar, panglima akan masuk pintu kota, gerbang kota, masuk dengan kemuliaan. Terus kemudian dia akan berhenti di depan istananya. Dan di situ dia naik tangga. Dan semua orang bersorak-sorai. Kenapa? Mulia, dia mulia. Naik, jalan menuju atau jalan yang naik. Tetapi yang Yesus lakukan bukan kursus honorum. Tetapi kursus pudorum. Apa itu kursus pudorum? Jalan menuju kehinaan. Jalan yang menurun. Jalan yang semakin turun. Teman-teman, hari ini banyak orang punya ekspektasi yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Hah? Kita pernah mendengar istilah yang namanya crazy rich, betul nggak? Betul? Dan belakangan ini rame sekali, masih panjang aja nggak selesai. Mulai dari keluarnya film Crazy Rich Asia, ya kan? Lalu kemudian mulai muncul istilah Crazy Rich Jakarta, Crazy Rich Surabaya. Saya belum pernah dengar Crazy Rich Papua, belum pernah ya. Crazy Rich, apa? Orang-orang yang muncul flexing. Teman-teman makanya pasti waktu zaman pandemi kemarin rame. Wah, murah banget, kan gitu kan ya. Siapa yang ikutan? Saya ikutan liatin maksudnya. Untungnya. Wah, murah banget, semua orang rame-rame ingin melakukannya. Why? Karena menjadi rich, dilihat orang pakai mobil sport, itu keren. Dan siapa yang gak mau keren? Kayaknya menjadi orang yang dipandang orang, dihormati, itu keren. Siapa yang gak mau? Sekarang saya mau tanya, teman-teman, kenapa kamu sekolah? Kenapa kita kuliah? Why? I think maybe all of you can give me some answers. Tapi sebagian di antara jawaban-jawaban itu pasti berhubungan dengan kita berpikir, ya kalau saya sekolah, kalau saya nggak sekolah atau saya nggak kuliah, ya saya nggak bisa jadi orang sukses. Tujuan akhirnya adalah sukses. Dan bagaimana kita mengukur kesuksesan itu? Kita mengukurnya berdasarkan? Tidak ada di antara kita yang bermimpi untuk jadi orang melarat, betul? Ya bukan berarti saya ngajarin kita untuk harus jadi melarat juga, enggak. Tapi bayangan kita adalah kita cuma mau jalan kita menanjak naik ke atas, iya enggak? Tapi teman-teman, apa yang terjadi ketika orang-orang mengatakan, see, your king is coming. Mereka menyambut Yesus. Mereka bukan menyambut Yesus dengan kayak begini. Yesus justru menjawab semua sambutan mereka dengan ini. Dengan ini. Yuk, berandai-andai sedikit. Boleh? Mari kita mengembangkan imajinasi kita. Ayo, come on. Ayo berimajinasi. If your prince coming to you, asik. Pangeranmu datang. Saya ngomong pangeran pada diam sekali mukanya. Ini gak pernah punya mimpi masa kecil ya. If your prince come to you, or your princess come to you. Bayangan kita, waktu dia ngapel ke rumah, dia datang pakai apa? Hah? Bayangan kita kalau hari ini gak pakai kuda dong. Dia datang pakai Rubicon, ya gak? Wah, iyalah. Untuk memberikan yang namanya
kesan pertama, kan begitu kan ya, kepada calon mertua, betul? Kesannya harus datang pakai Rubicon gitu kan, pakai Mercy, pakai apa, BM, pakai apa, Jaguar, keren dong, mentereng dong, ya iyalah. Tapi teman-teman bayangin, ternyata pangeran kita yang datang kayak begini. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Wah, ini pemudi-pemudi di sini nggak bisa lihat arti cakep ya? Seperti yang di depan ini, asik. Bercanda. Dari tadi yang komentar cowok-cowok, ini saya jadi bingung. Cakep sih kok, tapi datangnya pakai ini. Ada nggak yang mau datang ke Camer tapi pakai ini? Hah? Hah? Ada nggak? Nggak bakal kok. Nggak bakal. Why? Come on. Mana siapa yang mau impress dengan yang ini? Orang impressnya pakai yang ini dong, gitu. Teman-teman tahu nggak? Itulah Yesus. Yesus itu ingin menghancurkan segala ekspektasi-ekspektasi yang salah. Yesus itu datang bukan sebagai Tuhan yang gegayaan dan sok. Yang kemudian akhirnya membuat kita para pengikutnya jadi gegayaan dan sok. Yesus datang dalam kerendahan hati. Karena spiritualitasnya dia adalah merendahkan diri. Karena jika dia datang dengan segala kesombongan dan kemegahan, kita umatnya menjadi umat yang sombong. Kita menjadi umat yang cuman bawaannya mau memegahkan diri. Yang cuman mau bermegah karena hal-hal yang dunia. Tetapi Yesus datang dengan segala kerendahan. Dia yang berkuasa mengosongkan diri. Filipi pasal 2 mengatakan, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang merendahkan diri. Yesus yang merendahkan diri. John Piper, saya pikir teman-teman tahu nama ini, karena pasti sering dikutip juga. Dia mengatakan begini, Jesus is dying for our salvation. Yes, it is true. Tetapi also for our imitation. Yesus itu datang untuk supaya kita meniru dia atau menyerupai dia. So the question is, who is Jesus? Who do you say Jesus is? Menurut kamu, siapakah Yesus? Hari ini banyak orang berpikir Yesus itu Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menjawab segala ekspektasi dan keinginan saya. But sorry to say, Jesus came to us bukan untuk menjawab seluruh ekspektasimu, tapi kasih tahu sama kamu apa yang seharusnya jadi ekspektasimu yang benar. Dia bukan Tuhan yang menjawab semuanya, tetapi dia Tuhan yang ingin membentuk kita supaya kita berharap yang benar. So, what's the application? The application is simple. Teman-teman, hari ini engkau datang ke gereja untuk apa? Well, why you come to this church? Why you come untuk datang dan ibadah di sini? Puji Tuhan engkau datang untuk mencari Tuhan and so on and so on. But somehow kadang-kadang ada di antara kita yang datang yang katanya di mulut kita ngomong kita datang mencari Tuhan. Tapi somehow hati kita gak ketemu Tuhan. Hati kita lagi di mana-mana lagi main. Atau somehow kita datang bukan untuk dibentuk Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kita datang hanya untuk memenuhi segala rutinitas. Atau yang namanya karena memang hari Minggu saya mesti ke gereja. Teman-teman, yuk kita growing. Jangan kita jadi orang-orang Kristen yang karena datang ke gereja karena memang ini hari Minggu. Tapi kita datang dengan segala kerinduan kita untuk berjumpa dia. Kerinduan kita untuk menyerupai dia. Kalau sampai belasan tahun ini, atau mungkin 20-30 tahun kita sudah ke gereja, tapi jarang terjadi perubahan dalam hatimu. So something wrong with your Christianity. Something wrong. Something wrong with it. Udah sekian lama kita datang ke gereja, apakah kita mengalami Yesus? Berubah seperti Yesus. That's why kenapa in this community ada yang namanya kelompok kecil, right? Kenapa kelompok kecil itu ada? Karena kelompok kecil itu adalah wadah bagi kita untuk yuk kita dibentuk seperti Yesus. Jujur, spiritualitas Kristen dan spiritualitas dunia itu jauh berbeda 180 derajat. Di luar sana, you can find your friends.
Mereka semua yang didrive oleh yang namanya ekspektasi-ekspektasi dunia. Mereka expect untuk dapat pasangan yang begini dan begitu. Mereka, sebagian di antara mereka nggak bisa hidup kalau nggak ada pacar. Sebagian di antara mereka hidup mengejar sesuatu yang I don't know. Once again, I don't know. Saya udah nemuin terlalu banyak orang yang didrive oleh yang namanya ekspektasi-ekspektasi yang kosong. But let me tell you, kita di sini belajar untuk memurnikan diri kita, untuk menjadi seorang yang punya ekspektasi seperti Yesus. Seperti Yesus. Teman-teman, saya mengundang Anda semua untuk yuk aktif. What's your Christianity? Apa itu kekristenan kamu itu? Mari kita mencoba atau kita belajar untuk yuk dari yang namanya rutin. Mari kita belajar menjadi seorang pengikut Yesus. Menjadi seorang murid Yesus. Belajar untuk pikiran kita, hati kita diubahkan seperti Kristus.